Panduan gugatan sederhana. Syarat penting agar pendaftaran diterima. Salah satu kewenangan pengadilan negeri adalah memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana. Gugatan sederhana mulai diberlakukan di Indonesia pada tahun 2015 berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2015 yang diubah dengan Perma nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Berbeda dengan gugatan biasa yang tidak membatasi nilai kerugian material. Pada gugatan sederhana, nilai kerugian material ditentukan sebesar maksimal 500 juta rupiah. Di samping itu, gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Perkara gugatan sederhana harus diselesaikan dalam waktu paling lama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Adapun perkara yang termasuk dalam gugatan sederhana adalah 1. Cedera janji dan atau 2. Perbuatan melawan hukum. Sementara itu, perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah 1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Atau 2. Sengketa hak atas tanah. Untuk dapat diperiksa dan diadili, perkara gugatan sederhana harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, masing-masing tidak boleh lebih dari 1, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. 2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. 3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. 4. Apabila penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, maka penggugat harus menunjuk kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat. 5. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Pendaftaran gugatan sederhana dapat dilakukan melalui e-court pada tautan berikut. Adapun alur pendaftaran gugatan sederhana adalah 1. Memilih jenis pendaftaran perkara, misal gugatan, permohonan, dan lain-lain. 2. Memilih pengadilan. 3. Mendapatkan nomor register online. 4. Pendaftaran kuasa bagi pengguna terdaftar. 5. Mengisi data pihak. 6. Upload berkas gugatan atau permohonan, dokumen bukti, dan persetujuan prinsipal bagi pengguna terdaftar. 7. Elektronik SKUM atau e-SKUM. 8. Pembayaran atau e-payment. 9. Mendapatkan nomor perkara. 10. Mendapatkan panggilan elektronik atau e-summons. 11. Persidangan elektronik atau e-litigasi. Agar pendaftaran perkara dapat dilanjutkan, maka dalam mengisi data pada e-court, pastikan data para pihak, termasuk kuasa hukum, dan dokumen yang diunggah telah sesuai. Nama para pihak di e-court harus sesuai dengan di surat gugatan sederhana yang diunggah. Alamat di e-court harus sesuai dengan di surat gugatan sederhana yang diunggah. Perkara gugatan sederhana telah diajukan di pengadilan negeri domisili penggugat dan tergugat. Apabila domisili penggugat dan tergugat berbeda, maka pastikan penggugat telah menunjuk kuasa hukum di daerah hukum tergugat. Nilai sengketa maksimal 500 juta rupiah. Nama kuasa hukum telah sesuai dengan surat kuasa yang diunggah. Surat gugatan sederhana telah ditandatangani sebelum diunggah. Ketidaksesuaian data dan tidak terpenuhinya syarat gugatan sederhana akan mengakibatkan pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Jadi, pastikan kesesuaian seluruh data dan berkas pada saat mendaftarkan perkara.